Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah hukum asal mencari berkah dari benda-benda yang tidak ada dalil tentang keberkahannya merupakan syirik kecil. Ini hukum asalnya syirik kecil ya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita dan kaum muslimin ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang hobi mencari berkah, ngalap berkah, namun mencari berkah dengan cara-cara yang keliru ya. Tanpa ada dalil, hanya kedengar katanya dan katanya akhirnya latah ikut-ikutan ya. Ada di antara mereka sampai mencari berkah dari seekor kebo misalnya ya, bahkan dari kotoran kebo ya, mereka cari keberkahan. Ada di antara mereka misalnya mencari keberkahan dengan mengusap tangan mereka di kuburan-kuburan tertentu. Ada di antara mereka yang bahkan sampai mengambil pasir dari kuburan tertentu ya, dengan anggapan bahwasanya itu adalah sumber keberkahan ya. Sampai ada juga di suatu daerah disebut dengan batu Quran atau apa, kalau mereka mengatakan siapa yang bisa muter 7 kali maka doanya akan dikabulkan lah. Jadi banyak hal-hal yang diyakini oleh sebagian masyarakat kita dianggap sebagai keberkahan, tradisi mencari keberkahan, namun hal tersebut tidak ada dalilnya. Oleh karenanya kalau kita mau mencari keberkahan harus ada dalilnya. Siapa yang mencari keberkahan yang tidak ada dalilnya maka dia terjerumus dalam syirik kecil. Baik, ada beberapa yang ingin sampaikan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan tabarruk yaitu mencari keberkahan, dan keberkahan dari al-barakah. Al-barakah kembali kepada secara bahasa artinya adalah al-khair al-kathir al-thabit, yaitu kebaikan yang banyak yang menetap ya. Dikatakan barakal ba'ir yaitu onta menderam, yaitu dia sudah menderam, artinya dia menetap, makanya disebut dengan al-buruk ya. Demikian juga birkah adalah kumpulan air yang banyak disebut dengan birkah. Sehingga para ulama mengatakan namanya berkah yaitu kembali kepada makna kebaikan yang banyak dan menetap ya. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita sampaikan mengenai masalah keberkahan. Yang pertama, keberkahan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Dialah wahibul barakah, dialah yang berhak menentukan ini berkah atau itu berkah. Yang menentukan berkah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri disifati dengan tabarak. Dalam banyak ayat Allah berfirman tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah, maha berkah Allah ya, yang di tangannya segala kerajaan. Tabarakalladzi nazzalal furqan ya. Maha suci Allah atau maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan. Tabarak itu maha berkah Allah. Jadi tabarak artinya Allah itu maha banyak kebaikannya. Makanya Allah disifati dengan tabarak. Dan Allah berfirman, biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Segala kebaikan. At-Tabari ketika mengomentari firman Allah, biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, beliau berkata, ay kullu dzalika biyadika wa ilaik. Bahwasanya secara seluruh keberkahan di tanganmu ya Allah dan kembali kepadamu. La yaqdiru ala dzalika ahad. Tidak seorang pun yang mampu yang menentukan kebaikan. Li'annaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Duna sa'iri khalqik. Adapun seluruh makhlukmu tidak demikian. Ya. Jadi yang menentukan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, qila ya nuh bitu bisalamin minna wa barakatin alaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada Nuh, wahai Nuh, turunlah engkau dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu ya. Jadi keberkahan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keberkahan adalah milik Allah, dia yang menentukan ini berkah atau tidak, maka kita tahu Allah memilih sebagian makhluknya untuk dijadikan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Jadi ada di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah pilih untuk diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh ya. Contoh makhluk-makhluk yang diberi keberkahan. Contoh misalnya berupa
para nabi diberi keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin." Dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan putranya Ishak yang akan menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak. Dan kami berkahi Ibrahim dan kami berkahi Ishak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa barakna alaihi wa ala Ishak." Lihat di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kami memberi berkah kepada alaihi, maksudnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ala Ishak, kepada anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi berkah. Contoh lagi, ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Contohnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an. Kata Allah, Nabi Isa berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kata Nabi Isa, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ya. Menunjukkan bahwasanya para anbiya mereka dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuhnya penuh dengan keberkahan. Jadi para nabi dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan para nabi adalah keberkahan secara zat, ya. Adalah di antaranya zat tubuh mereka berkah. Mereka berkah, ya. Berbeda dengan selain para nabi, ya, nanti akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih sebagian tempat menjadi berkah. Tempat atau lokasi dijadikan berkah. Contoh apa? Contohnya kota Mekah, ya. Contohnya Mekah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis, Masjid Aqsa, ya. Ini tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan." Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah di Bakkah, yaitu di Mekah, mubarakan, yang penuh berkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kota Mekah sebagai kota yang berkah. Demikian juga kota Madinah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-Madinatu haramun, ya. Madinah adalah tanah haram, ya, tanah yang terhormat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan batasannya, maka beribadah di kota Mekah, kota Madinah mendapatkan keberkahan yang besar. Demikian juga Masjidil Aqsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Maha suci Allah yang telah berjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Jadi Baitul Maqdis juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian contoh, Allah juga memilih sebagian tempat menjadi tempat berkah, sebagian waktu dijadikan berkah. Contoh misalnya bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kemudian bulan tersebut adalah bulan penuh dengan keberkahan. Buktinya apa? Buktinya banyak kebaikan, amal soleh mudah diterima, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lebih spesifik lagi Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di suatu malam yang penuh berkah, lailatin mubarakatin. Malam tersebut Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Ini contoh waktu-waktu yang berkah. Contoh waktu lagi yang berkah misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam."
Tidak ada hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah seperti hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Contoh lagi, setiap hari ini Lailatul Qadar, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya sepertiga malam yang terakhir setiap hari. Sepertiga malam terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal akhir minal lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian Allah menawarkan, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang minta akan aku penuhi permintaannya. Demikian juga ada sebagian zat yang Allah berkahi, seperti makanan, ya. Di antaranya apa? Banyak. Di antaranya misalnya korma, ya, korma ajwa misalnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi sab'ati tamaratin ajwa lam yadurruhu al-yawm ismun summun wala sihrun." Siapa yang pagi hari makan korma ajwa, maka hari itu dia tidak akan terkena sihir dan juga tidak akan terkena racun. Misalnya zaitun, wattini waz-zaitun. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah, zaitunatin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Allah sebutkan zaitun adalah buah yang berkah, ya. Makanya buahnya berkah, minyaknya berkah, ya. Allah sebutkan sebagai berkah. Kemudian misalnya korma secara umum, ya. Korma, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama'." Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah beri perumpamaan tentang suatu kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Banyak ahli tafsir mengatakan pohon tersebut adalah pohon korma, ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil muslim." Lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya, pohon tersebut keberkahannya seperti berkahnya seorang muslim. Hadithuni ma huwa, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Kemudian Nabi menjelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebutlah pohon pohon korma. Kemudian makan sahur, makanan sahur. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah, sungguhnya makan sahur itu berkah. Contohnya Zam-zam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha mubarakun, innahu mubarakun." Innaha mubarakatun. Sungguhnya Zam-zam itu adalah air yang penuh dengan keberkahan. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air Zam-zam itu bisa mengenyangkan dan bisa menyembuhkan penyakit. Jadi ini ada beberapa model berkah, ya. Para nabi, kemudian sebagian tempat, ya. Kemudian sebagian waktu, kemudian sebagian zat. Nah, kita tidak boleh ngarang-ngarang, ya, bahwasanya kemudian kita bilang tanpa dalil, kita bilang, oh ini sapi ini berkah, sapi ini berkah. Sama seperti perbuatan Amr bin Lu'ay al-Khuzai ketika dia kemudian mengkeramatkan sebagian onta dan mengkeramatkan sebagian kambing, ya. Karena onta ini ada satu onta kemudian melahirkan betina terus-menerus, maka dikeramatkan, tidak boleh dinaikin, tidak boleh di ini. Ya, Allah membantah, kata Allah, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham." Allah tidak pernah menjadikan hal-hal seperti itu. Jadi menjadikan satu yang berkah yang tidak disebutkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti sebagian tempat dikatakan berkah. Contoh seperti orang-orang Syiah yang menjadikan tanah Karbala berkah. Bahkan mereka mengatakan tanah Karbala lebih berkah daripada Mekah dan Madinah, ya. Sehingga mereka berlomba-lomba pergi ke Karbala. Bahkan mereka mengatakan siapa yang berhaji siapa yang menziarahi kuburan Husain radhiyallahu taala anhu sama seperti berhaji 20 kali atau berumrah 20 kali, ya, karena menurut mereka tanah Karbala lebih berkah daripada Mekah dan Madinah. Ini contoh ngawur, ya. Sama seperti sebagian orang mengatakan ini kuburan berkah. Berkah dari mana, ya? Makanya kuburan berkah, kemudian diambil pasirnya, ada yang dimakan pasirnya. Ini semua dari mana seperti ini? Atau nisannya diusap-usap, ini berkah. Dari mana seperti ini? Sebagian orang bahkan menganggap kuburan lebih berkah daripada masjid. Mereka lebih semangat untuk beribadah di kuburan, sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, zikir di kuburan, lebih merasa mendapatkan pahala daripada tempat yang paling dicintai oleh Allah, itu masjid, ya. Ya. Ahabbul buqa ila Allah masajiduha.
tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, rumah-rumah Allah, tempat yang penuh berkah. Ini malah pergi ke tempat yang tidak ada dalilnya dianggap berkah, ya. Jadi enggak boleh kita mengatakan ini tempat berkah, waktu berkah, ini kemudian menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari yang berkah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hari tersebut hari yang berkah. Enggak boleh. Tidak boleh kita menentukan waktu tertentu sebagai waktu yang berkah sementara tidak ada dalilnya. Ya, jadi ini semua menjelaskan kepada kita bahwasanya keberkahan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan ini terbagi menjadi dua juga, ya. Bisa kita klasifikasikan keberkahan dua model. Bisa keberkahan zat, bisa keberkahan maknawi. Demikian juga keberkahan juga dua model. Bisa keberkahan duniawi, bisa keberkahan ukhrawi. Keberkahan zat tadi seperti kita sebutkan, zat contohnya tadi kurma ajwa, zaitun, kemudian makan sahur, zam-zam, ini semua keberkahan zat. Contoh lagi jasad para nabi, ya. Ini juga keberkahan zat. Makanya Nabi SAW jasadnya berkah. Nabi SAW mencukur rambut beliau dan beliau suruh membagi rambutnya kepada para sahabat. Ya, karena beliau tahu rambut beliau adalah berkah. Kalau Nabi SAW buang ludah, para sahabat menampung ludah tersebut untuk diusap ke tubuh mereka. Karena mereka tahu ludah Nabi, dahak Nabi, semuanya adalah keringat Nabi adalah berkah. Makanya ada sebagian sahabat yang minta baju dari Nabi. Karena Nabi sudah pakai, bajunya sudah terkena keringat Nabi, dia ingin pakai baju tersebut agar dijadikan kafan dia. Karena memang tubuh Nabi berkah, ya. Tubuh Nabi berkah, ya. Air liur Nabi berkah, ya. Dan ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, maka ini keberkahannya bukan keberkahan zat tapi keberkahan maknawi. Artinya apa? Orang kalau ingin cari berkah di kota Mekah, di kota Madinah, bukan cuma ngambil pasir di sana, ngambil batu di sana, tidak, karena keberkahan Mekah dan Madinah bukan pada zatnya. Bahkan Ka'bah berkahnya bukan pada zatnya, tapi bagaimana Anda beramal di tanah suci tersebut. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mencium Hajar Aswad. Kemudian dia berkata, "Ya Hajar, ini a'lamu annaka hajar la tanfa wa la tadur." Wahai Hajar Aswad, kamu hanya sekedar batu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Umar bin Khattab mengangkat suaranya, dia mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau aku tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Itu Hajar Aswad, batu yang paling mulia di alam semesta ini, ya, di bumi ini, ya, yang menciumnya adalah ibadah. Itu pun berkahnya bukan karena batunya kemudian diambil disimpan, enggak. Dia berkahnya adalah ketika kita menjalankan sunnah Nabi, mencium Hajar Aswad ketika sedang tawaf. Ya, oleh karenanya di zaman jahiliyah dahulu ketika Ka'bah rusak, mereka bongkar, mereka buang batu lama, mereka datangkan batu yang baru. Mereka datangkan batu yang baru, ya. Jadi Mekah dan Madinah keberkahannya bukan dengan mengambil pasirnya, bukan mengambil batunya bawa pulang, ya, enggak, tapi beribadah di tempat tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, "As-salatu fi masjidi hadza bi alfi khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram." Salat di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Masjid Aqsa 500 kali lipat, dan beribadah secara umum di tanah suci ibadahnya berlipat ganda pahalanya, sebagaimana dosa dilakukan di tanah suci juga dosanya sangat besar. Makanya Allah berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang ingin melakukan perbuatan zalim di Mekah, maka kami akan buat dia merasakan azab yang pedih. Makanya dikatakan bahwasanya al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukkanaha. Tanah yang suci tidak otomatis menjadikan penghuninya menjadi suci. Tidak. Di kota Madinah dulu ada tinggal orang munafik, ada Yahudi juga tinggal di Madinah. Tapi apakah mereka menjadi suci dengan tinggal di kota Madinah? Jawabannya tidak. Mereka tinggal di tanah haram. Ya, mereka tinggal di tanah haram, tapi tidak menjadikan mereka orang munafik tersebut, orang Yahudi tersebut tidak jadi suci.
Tapi kalau Anda ingin suci di kota Madinah dengan beramal soleh di kota tersebut. Ya karena keberkahan kota Mekah dan kota Madinah adalah keberkahan maknawi. Sama bulan Ramadan. Bulan Ramadan keberkahannya apa? Maknawi. Ya, bagaimana kita bisa mendapat berkah di bulan Ramadan dengan beribadah di bulan Ramadan? Justru kalau Anda tidak beribadah di bulan Ramadan, bermaksiat di bulan Ramadan lebih parah daripada bermaksiat di bulan-bulan yang lain. Maka bukan berarti orang setiap masuk di bulan Ramadan otomatis tubuhnya jadi berkah, enggak. Tapi dia dapat keberkahan kalau dia beramal soleh di bulan tersebut. Ini namanya keberkahan maknawi. Sama seperti para ulama. Para ulama keberkahannya apa? Keberkahannya adalah keberkahan maknawi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti majelisnya, kita mendengar wejangannya, kita duduk di majelisnya. Ya, karena majelis para ulama penuh dengan keberkahan. Bukan kita usap-usap badan kita ke ulama tersebut, kemudian kita ambil air liurnya. Enggak, yang itu cuma khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang seperti itu. Oleh karenanya, para sahabat tidak ada yang menganggap sahabat yang lain liur mereka berkah, keringat mereka berkah. Tidak ada para sahabat datang ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengusap-usap tubuh mereka di Abu Bakar, kemudian mereka minta rambut Abu Bakar, mereka minta bekas minum Abu Bakar. Enggak, beda dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi memang Nabi sengaja bagi rambutnya. Nabi meludah, sengaja para sahabat mengambil ludah Nabi. Dan Nabi biarkan, Nabi bekas wudu Nabi diperebutkan oleh mereka. Ya. Tapi sahabat tidak. Sahabat tidak, karena secara sahabat keberkahan bukan pada zatnya tapi pada maknawinya, yaitu mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi Islam. Demikian juga para ulama keberkahannya adalah dengan secara maknawi, di mana kita mendapatkan keberkahan dengan majelis mereka, duduk dengan mereka, mendengar petuah-petuah mereka, maka inilah keberkahan orang-orang saleh. Sama, bahkan seorang muslim secara umum dia berkah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya di antara pohon ada pohonnya berkah seperti berkahnya seorang muslim. Kita semua muslim ini berkah. Nabi yang bilang, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Pohon apa tersebut? Pohon korma. Nabi menyebutkan orang muslim berkah, ya. Tapi bagaimana dia menjadi orang muslim yang berkah? Dengan dia taat kepada Allah, dengan dia menjauhi larangan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, memberi manfaat kepada sesamanya. Tidaklah dia tiba di manapun kecuali bermanfaat bagi yang lainnya. Itu namanya seorang muslim yang berkah. Nah, inilah secara sederhana aturan-aturan tentang keberkahan. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya yang menentukan berkah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh mengada-ngada ini berkah tanpa ada dalil. Ya, karena kalau kita seenaknya menjadikan suatu berkah tanpa dalil, maka tadi kita bisa terjerumus dalam syirik kecil. Sampai di Madinah, betapa sering saya lihat di Masjid Nabawi orang-orang kemudian mengambil sorbannya kemudian mengusap-ngusap di pintu Masjid Nabawi. Ini dia tidak benar. Mencari keberkahan di Masjid Nabawi bukan begitu caranya, ya. Saya sering sampaikan kepada jemaah, tidak perlu usap-usap sorban antum di pintu Masjid Nabawi. Tidak perlu usap-usapkan sajadah antum di pintu-pintu Masjid Nabawi. Sudah ada petugas yang membersihkan pintu tersebut. Tidak usah diusap-usap. Seperti orang yang ngarang-ngarang pergi ke kuburan sampai membanggakan, mereka ambil tasbih, mereka inapkan di kuburan wali fulan. Kemudian mereka bilang, ini siapa yang mau menginapkan, dia mau pergi ke ziarah ke kuburan ini, dia siapa yang mau nitip tasbihnya biar saya inapkan semalam di kuburan wali fulan. Ini khurafat. Dari mana seperti ini? Dia bilang kalau sudah diinapkan di kuburan wali fulan menjadi tasbihnya menjadi berkah. Ini dari mana? Kita jangan ngarang-ngarang ini berkah dari mana? Enggak ada dalilnya. Ya, enggak ada dalilnya. Kalau memang kuburan-kuburan itu berkah, Rasulullah SAW dari dulu sudah suruh orang pergi ke kuburan Baqi. Di sana banyak sahabat yang meninggal dunia. Untuk datang sana cari berkah, untuk ibadah di kuburan Baqi atau ibadah di kuburan syuhada Uhud. Namun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Tidak ada. Lebih utama daripada orang kiai-kiai atau yang dianggap wali di tanah air kita. Mana lebih utama? Mereka ataukah para sahabat yang berjuang di medan pertempuran, yang mati syahid dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ya, dan para sahabat yang ada di Baqi? Tidak ada. Kemudian tidak ada Rasulullah pernah mengajarkan bahwasanya kuburan-kuburan tersebut berkah maka orang segera datang ke sana. Rasulullah ajarkan ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Nabawi, bukan ke
Sibuk ke kuburan, kemudian ambil pasirnya, kemudian zikir di situ, sholat di situ. Ini siapa yang bilang itu berkah? Enggak ada dalilnya. Ya, kita jangan sembarang mengatakan ini berkah tanpa ada dalil. Karena menyatakan suatu ini berkah tanpa dalilnya, ya ini namanya syirik kecil. Menyatakan suatu yang bukan sebab dianggap sebagai sebab. Akhirnya orang liar dalam hal ini. Dia sampai akhirnya sapi lihat kebo Kiai Slamet dianggap berkah. Ya. Kebo Kiai Slamet dianggap apa? Dianggap berkah. Ya. Ya, ini sama seperti kita lihat sebagian orang-orang di India sana yang beragama selain Islam, bagaimana mereka cari berkah di monyet, cari berkah di sapi, cari berkah di ini dari mana seperti ini? Kita agama Islam ya, jangan meniru-niru mereka. Tapi di sini dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dua dalil. Dalil yang pertama dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, alakumudz dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza." Maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat itu berhala yang ketiga? Apakah patut untuk kalian menjadikan anak laki-laki untuk kalian dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, ini adalah pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini hanya sekedar nama-nama yang kalian namakan, kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan dan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Ayat ini Allah menyebut tentang orang musyrikin, mereka mencari berkah dari berhala-berhala mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Ini tiga berhala. Pertama Lata adalah seorang yang saleh, kana yatasawiqul hujjaj fa akafu ala qabri, kata Mujahid. Lata ini adalah seorang yang saleh dahulu yang suka bagi-bagi makanan gratis kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal, orang-orang mulai cari berkah dengan nongkrong di kuburannya. Fa akafu ala qabri, sebagaimana perkataan Mujahid. Fa akafu ala qabrihi. Mereka pun nongkrong beriktikaf di kuburan Lata dalam rangka mencari berkah. Kemudian Al-Uzza adalah, kalau Lata kuburan, kalau Al-Uzza adalah pohon yang terdiri tiga pohon yang dikeramatkan, ada penjaganya, ada sadanahnya, yang akhirnya nanti ditebang oleh Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid menebang pohon tersebut, kata Nabi SAW, kau belum melakukan apa-apa. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kembali, ternyata ada jin berbentuk wanita, kemudian terurai rambutnya sambil menumpahkan pasir di rambutnya. Akhirnya Khalid menghantam jin tersebut. Itulah Uzza. Jadi selama ini orang pergi ke pohon-pohon tersebut, kayak ada suara membalik, kayak ada suara, ada timbal balik, ya kayak rupanya ada jin di dalam pohon-pohon tersebut. Itulah Uzza yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu dan mereka mencari keberkahan. Al-Manat disebutkan ada satu berhala Al-Manat yang mereka cari keberkahan, mereka sering menyembelih di berhala tersebut ya untuk mencari keberkahan. Allah mengatakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza. Jadi mereka menamakan berhala-berhala ini dengan nama-nama wanita ya. Menamakan mereka putri-putri Allah. Maka Allah menegur, kalian tidak suka punya anak perempuan. Kalau kalian punya anak perempuan, kalian bunuh. Sementara kalian mengatakan Allah punya anak perempuan. Kalian ini bagaimana ya? Kalian sendiri tidak suka dengan anak perempuan, tapi kalian mengatakan Allah punya putri-putri. Malaikat-malaikat kalian namakan putri, berhala-berhala kalian namakan putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanyalah nama-nama yang kalian buat, dianggap sebagai Tuhan, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Sisi pendalilan dari ayat ini sebenarnya terkait dengan masalah syirik akbar ya. Tetapi tentunya orang-orang musyrikin dahulu mereka melakukan banyak ibadah di berhala-berhala tersebut. Ya, di antaranya mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Di antaranya mereka mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Ada yang berhala berupa kuburan, ada yang berhala berupa pohon-pohon, ada berhala yang berupa batu, berhala berupa batu seperti Manat. Jadi Lata berhala berupa kuburan, Al-Uzza berhala berupa pohon, tiga buah pohon, Al-Manat berupa berhala yang dibentuk patung. Ya, ini semua bisa dijadikan tempat cari keberkahan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Maka janganlah kita seperti mereka
Meskipun itu syirik besar, ini syirik kecil, tapi ini adalah meniru perbuatan mereka. Maka tidak boleh seorang kemudian mencari keberkahan dari benda-benda yang tidak ada dalilnya. Ya, di zaman kita kalau ada yang lihat angker, cari berkah, kasih sajen, cari berkah di situ. Ada batu besar, kasih sajen. Ada apa saja, pohon besar, disarungin, kasih sajen. Ini bukan ajaran Islam ya. Ini sama seperti Uzza seperti dulu pohon dikeramatkan kemudian diibadahi, dicari berkah di situ. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Suatu hari kami keluar berangkat bersama Nabi untuk perang Hunain, ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr, dan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrikin mereka punya pohon sidr, ya. Yaqufuna indaha, mereka nongkrong di pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, dan pohon tersebut disebut dengan dzatu anwat. Dzatu anwat tadi artinya yang punya tempat gantungan. Jadi orang-orang musyrikin dahulu kalau mereka ingin perang, mereka ingin agar pedang mereka lebih sakti, lebih hebat, maka mereka kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon yang mereka sebut dengan Dzatu Anwat. Maka ketika famarorna bisidr, kata sahabat, dan mereka baru masuk Islam, sebagian mereka baru masuk Islam, kami pun melewati pohon tersebut. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, ij'alana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat." Ya Rasulullah, tolong bikinkan bagi kami pohon seperti mereka yang kita bisa gantung senjata-senjata kita biar lebih sakti, lebih hebat senjata kita, dapat keberkahan. Kami ingin punya pohon seperti mereka punya pohon. Maka Rasulullah SAW kaget ketika mendengar permintaan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Allahu Akbar, innaha sunan." Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah langkah-langkah orang-orang terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Perkataan kalian ini persis seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mereka melewati ada orang-orang menyembah berhala, ala asnamil lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka mengatakan, wahai Musa, kami ingin punya sesembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah sunnah-sunnah, tradisi-tradisi umat-umat terdahulu. Jadi ceritanya sederhana. Jadi para sahabat mereka, sebagian mereka baru masuk Islam. Jadi tauhid belum masuk ke dalam hati mereka secara detail. Nah, ketika mereka hendak berperang, mereka melihat ada orang-orang musyrikin punya pohon. Pohon tersebut digantungkanlah senjata-senjata mereka supaya senjata mereka lebih berkah karena digantung di pohon-pohon tersebut. Nah, mereka punya ide, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita punya pohon seperti mereka? Kita bisa gantungin senjata-senjata kita biar lebih hebat, lebih sakti gampangannya seperti mereka. Rasulullah kaget. Permintaan ini permintaan syirik, sama seperti meminta dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Qultum kama qalat Banu Israil." Perkataan kalian itu persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Subhanallah. Nabi menganggap membuat pohon seperti itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, namun Rasulullah SAW memberi uzur kepada mereka, kepada para sahabat, karena mereka baru saja masuk Islam, sehingga mereka tidak mengerti, padahal meminta untuk dijadikan suatu tempat lokasi untuk mencari keberkahan yang itu tidak ada dalilnya, itu sama saja menjadikan
pohon tersebut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Rasulullah melarang hal tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya tidak boleh kita menjadikan tempat apapun atau benda apapun sebagai tempat yang berkah sementara tidak ada dalilnya, ya. Maka tidak boleh kita menganggap satu kuburan, ya, kemudian kita usap-usap, ya, kita anggap mendatangkan keberkahan. Bahkan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya atamassuh bil judran, ya, mengusap-usap kuburan min adatil yahud wan nasara, merupakan kebiasaan Yahudi Nasrani. Tidak boleh, ya. Sampai kemudian juga Imam Nawawi juga mengingatkan orang yang datang ke kuburan Nabi SAW kemudian mengusapkan tubuh mereka ke kuburan Nabi, ini tidak benar. Ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan bisa jadi kalau berlebih-lebihan terhadap kuburan akhirnya bisa menyembah sang penghuni kubur, ya. Akhirnya bisa minta kepada penghuni kubur. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kita dapati sebagian kaum muslimin mereka pergi ke kuburan-kuburan menjadikan tempat sebagai tempat keberkahan. Mereka baca beribadah di situ, baca Quran di situ, bahkan salat di situ. Menganggap bahwasanya beribadah di sini lebih afdal daripada di masjid. Lama-lama sebagian mereka ada yang minta kepada penghuni kubur. Ya, dan ini sudah kita lihat di YouTube, ada sebagian orang minta kepada penghuni kubur. Ya, minta kepada kubur mengatakan, wahai penghuni kubur, kami datang kepada kalian. Kami mencari kalian. Mereka ungkap ke dalam sebagian syair mereka. Kami cari kalian. Berikanlah kepada kalian sebagian apa yang kalian miliki. Apa yang Allah berikan kepada kalian, berikanlah kepada kami. Mereka minta kepada penghuni kubur, bukan hanya sekedar minta didoakan kepada Allah, tapi minta benar-benar, ya. Ya, sampai ada sebagian mereka yang saya pernah ada di YouTube sampai minta ya wahai wali fulan, sembuhkanlah anakku lah, sembuhkanlah. Ini minta kesembuhan dari penghuni kubur. Ini awalnya dari pengkultusan terhadap tempat-tempat tersebut. Ya, akhirnya bisa secara bertahap akhirnya bisa meminta kepada penghuni kubur. Intinya tidak boleh kita menyatakan ini berkah kecuali ada dalilnya. Jika tidak, maka seorang akan terjerumus dalam syirik kecil, ya. Karena menjadikan sesuatu yang bukan berkah dianggap berkah adalah syirik kecil. Jika tidak disertai dengan ibadah. Adapun jika disertai dengan ibadah, maka bisa menjadi syirik akbar. Namun hukum asal menjadikan sesuatu yang bukan berkah dianggap berkah tanpa ada dalil, ini adalah syirik kecil. Tapi demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu Ustaz atas penyampaiannya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, Ustaz. Alhamdulillah di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami coba bacakan satu persatu. Silakan. Yang pertama, Ustaz, bismillah, mau bertanya. Sepertiga malam terakhir termasuk dalam waktu yang memiliki keberkahan. Ulang tolong, apakah dari awal? Apakah waktu subuh termasuk ke dalam waktu yang memiliki keberkahan? Iya, waktu subuh termasuk waktu yang berkah, tetapi berbeda dengan sepertiga malam terakhir. Jadi keberkahan bertingkat-tingkat. Sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya. Hina yabqa thuluthul akhir minal lail, ya. Sampai fajar. Kalau sudah fajar berarti Allah sudah tidak turun lagi di langit dunia. Adapun subuh dia punya keberkahan tersendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajar, demi fajar, ya. Demikian juga dalam hadis burika li ummati fi bukuriha, bahwasanya umatku diberkahi di paginya, ya. Jadi seorang berusaha bangun subuh dan mencari rezeki Allah di pagi hari dengan beribadah, ya, dan juga beraktivitas, ya. Tetapi tidak sama dengan sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir spesial. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah mencari hamba-hambanya yang beribadah, yang beristighfar, dan makanya Allah sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, ciri-ciri orang beriman mereka beristighfar di waktu sahur, ya. Rasulullah SAW juga mengatakan sallu bil lail wa nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Jadi subuh ada keberkahan, tapi di luar daripada keberkahan sepertiga malam yang terakhir. Allah alam bisawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut kepada penanya langsung. Sini ada yang raise hand kepada Bapak Abdullah Azam. Kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kesempatan begini Ustaz, di kampung Ana kan banyak sekali pelanggaran bid'ah yang dilakukan Ustaz. Tapi di sini Ana mau tanyakan bagaimana tentang ziarah kubur Ustaz. Karena sekarang yang Ana lihat di kampung Ana ada yang berziarah dengan menjelaskan kepada mereka dengan hikmah Ustaz, bukan dengan hukum yang nanti menakutkan mereka Ustaz. Jazakallah khair. Tentunya kita tahu bahwasanya ziarah kubur adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena dengan menziarah kuburan akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Dan ziarah kuburan itu bermanfaat bagi orang yang diziarahi dan bermanfaat bagi orang yang menziarahi. Manfaat bagi orang diziarahi dengan kita mendoakannya. Kita berdoa, Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan untuk kalian. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi beribadah, mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Maka dengan menziarahi kuburan kita beri manfaat kepada mereka dengan mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka. Manfaat yang balik kepada kita, di antaranya kita dapat pahala, di antaranya kita ingat hari kematian. Karena terus terang memang kehidupan dunia ini membuat kita lalai. Kesibukan dunia yang memicu kehidupan kita membuat terkadang kita lalai bahwasanya di sana ada hari kemudian, hari akhirat, ya. Maka dengan sesekali kita ke kuburan, kita ingat bahwasanya kita akan suatu saat akan menjadi orang seperti ini. Di bawah ini betapa banyak orang-orang dulunya hebat, yang punya rumah mewah, yang punya perusahaan besar, yang punya anak buah mungkin ribuan, tapi mereka semua sekarang tahtal ard, semuanya di bawah tanah, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Makanya kita mengatakan dalam doa kita, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kami niscaya insyaallah akan nyusul kalian. Sehingga kita mendapatkan manfaat penziarah maupun yang diziarahi. Yang keluar daripada sunnah ini maka terjerumus dalam ziarah bid'ah atau ziarah syirik. Ziarah bid'ah misalnya tadi pergi ke kuburan, kemudian ibadah di situ, kemudian mungkin sholat di situ, kemudian sibuk zikir di situ. Ini tidak ada contohnya ya. Saya katakan tadi kalau ini memang ada contohnya tentu kuburan di Baqi dahulu para sahabat, para tabi'in semua tiap hari ke situ karena di situ kuburan orang-orang soleh atau kuburan syuhada Uhud, orang-orang akan datang ke situ ibadah di situ. Ternyata enggak ya. Dan Nabi tidak pernah menganjurkan, sedikit pun tidak pernah. Tidak pernah. Dan Nabi SAW pun tidak pernah bicara tentang kuburan-kuburan para nabi. Oh, di sana ada kuburan Nabi Adam, sini kuburan Nabi Hud, ini kuburan, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Nabi bahkan mengatakan laknat Allah kepada orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah sampai begitu. Ini sekarang orang sibuk cari kuburan Nabi Hud lah, cari kuburan Nabi siapalah, cari wali inilah aja sibuk. Ya, ini yang bid'ah, ziarah yang bid'ah. Yang lebih parah sampai pada ziarah yang syirkiyah, yang syirik, yaitu minta kepada penghuni kubur, minta kesembuhan lah, minta dimudahkan urusan lah. Mbah kami begini, mudahkan urusan kami, wahai wali fulan, wali sunan fulan, kami begini-begini, sembuhkanlah anak kami. Dan itu bukan omong kosong, ini terjadi ya. Di YouTube ada ya, saya pernah tampilkan ya. Bagaimana seorang datang di negeri Arab ya, ada yang datang dengan bahasa Arab, dia mengatakan ya Sayyidil Badawi, wahai Sayyidil Badawi, ya Syekhul Arab, wahai syekhnya orang-orang Arab, isfi waladi, sembuhkanlah putraku. Dia berdoa, dia minta sambil nangis sambil benar-benar pasrah. Subhanallah. Dan itu mungkin terjadi ya, minta kepada penghuni kubur. Dan sebagian syair ada saya lihat seperti itu, syair-syair yang dibacakan ketika sedang ke kuburan, bahwasanya kami datang kepada kalian, berilah atuna min atayakum, dari pemberian, berikanlah kepada kami pemberian apa yang Allah berikan kepada kalian, berikanlah kepada, minta kepada penghuni kubur. Ini tentunya tidak boleh. Ya mungkin kita nasihati dengan cara yang baik, jelaskan ziarah yang syar'i seperti apa, buat mereka berpikir logis bahwasanya orang sudah meninggal tuh butuh untuk kita doakan, bukan kita ganggu dia untuk doain kita ya. Makanya dia meninggal kita mandikan, dia meninggal kita solatkan. Kalau dia bisa solat, dia solat sendiri, ngapain kita solatin? Maka kita doakan. Apa isi solat mayit isinya apa? Isinya doa tok. Makanya tidak ada ruku, tidak ada sujud.
semuanya sholat. Pertama, takbir pertama Al-Fatihah. Takbir kedua, salawat kepada Nabi. Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa. Ya, kalau dia bisa doa sendiri, ngapain kita doain dia? Ya. Kemudian ini kita malah minta doa sama dia. Kita ajak agak mereka berpikir dengan logis ya. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nasihat secara pelan-pelan. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya masih melalui pertanyaan melalui chat. Apakah, Bismillah Ustaz izin bertanya, apakah ketika seseorang mendapatkan sebuah batu atau semacamnya, kemudian disuruh disimpan atau dipakai terhadap batu tersebut sebagai pelindung, namun kita tetap memohon kepada Allah, apakah hal ini termasuk syirik? Itu jimat berarti, menjadikan batu tersebut jimat, menggantungkan suatu, menyimpan suatu untuk menolak bala, mendatangkan keberkahan, itu jimat, itu syirik. Kalau enggak dia tabarruk, syirik. Apakah dijadikan jimat atau mencari berkah dari batu tersebut? Dia bilang batu yang paling top di alam semesta ini adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu. La tanfa' wa la tadur. Kau tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saya tidak Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Hajar Aswad itu yang kita cium dapat pahala. Itu tidak, bukan berarti kalau kita pegang ada aliran setrum. Kita pernah cium Hajar Aswad, kemudian bukan berarti kalau cium kemudian keluar, enggak ada. Kita cium karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berkahnya dari sisi kita beribadah. Cara beribadah di antaranya dengan mencium Hajar Aswad karena Nabi pernah mencium Hajar Aswad tersebut. Ya. Bukan Ka'bahnya kemudian ambil batunya atau kiswahnya kita potong, enggak ada. Kita bilang ini Hajar Aswad, batu yang bahkan nazalat minas sama, turun dari langit, ya. Tadinya putih kemudian jadi hitam, itu saja tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri apalagi cuma batu ake. Batu ake, batu ini, batu anu, khurafat ya. Ini syirik, enggak boleh. Kita ambil batu, kita yakin dengan sebab ini Allah akan berikan. Ini enggak boleh. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Mana dalilnya bahwasanya batu yang kamu pegang sebab akan diturunkannya keberkahan atau ditolaknya bala? Enggak ada dalilnya. Hajar Aswad saja tidak begitu, apalagi cuma batu yang kamu ambil di kali. Allah alam bisawab. Ustaz, jazakallah. Baik. Selanjutnya kepada penanya langsung kepada Saleh Faris, kami persilahkan untuk bertanya baru satu kali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Enggak. Misalkan Anda mau melakukan sholat sepertiga malam ya Ustaz. Iya. Sedangkan sunnahnya itu kan harus tidur dulu ya Ustaz. Nggih. Nah, kondisi anak pada waktu itu tidak bisa tidur Ustaz. Akhirnya saya bangun untuk sholat tengah malam. Itu sunnahnya bagaimana? Apakah Rasulullah pernah melakukan sholat tidak memakai tidur dulu apa bagaimana Ustaz? Tolong diberi penjelasan. Syukran jazakallahu Ustaz. Sunnahnya adalah seorang tidur terlebih dahulu. Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di tengah malam maka kalian tahajudlah. Dan sunnah Nabi Rasulullah SAW tidur dulu. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW tidur, Rasulullah SAW bangun. Ini yang terbaik. Tetapi jika seorang tidak tidur karena ada keperluan atau karena kesibukan, maka tidak salat malam tanpa tidur juga boleh. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Contoh ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Ali bin Abi Thalib cerita, kami semua tidur. Kecuali Rasulullah SAW salat malam sampai subuh. Rasulullah SAW tidak tidur dan dia salat malam sampai subuh. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW pernah salat tarawih bersama para sahabat. Rasulullah salat dari awal malam sampai menjelang fajar. Rasulullah SAW tidak tidur. Jadi ini dalil. Ketika Rasulullah bulan Ramadan, Rasulullah SAW sempat salat bersama para sahabat tanpa tidur dulu. Dan Rasulullah SAW mulai salat dari awal malam. Dan pernah Rasulullah salat sampai lewat tengah malam, bahkan sampai menjelang fajar. Pernah. Tapi yang terbaik adalah seorang tidur dulu, tapi bukan syarat. Kalau dia bisa tidur dulu, dia bangun dengan segar sehingga salatnya lebih semangat. Karena orang kalau sudah istirahat dulu, kemudian dia bangun, dia salat lebih semangat. Karena Rasulullah SAW ingin seorang salat dengan semangat. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Kama qala Nabi SAW, hendaknya seorang salat dengan semangat. Nah, bagaimana dia bisa salat dengan semangat? Dia istirahat dulu. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa tidur karena ada urusan atau karena dia sudah tidur kebanyakan tadi siang, tadi sore, atau dia khawatir dia sholat di awal malam, di tengah malam, atau sepertiga malam, boleh-boleh saja. Tidak harus tidur dulu, tidak harus. Wallahu a'lam bishawab.
Nah Ustaz, sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir masuk ke kajian kita di siang hari ini. Sebagai penutup mungkin kami minta kalimat penutup dari Ustaz kepada Ustaz. Demikian para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup cuma sekali, jangan spekulasi hal-hal yang menjerumus menyerempet kepada kesyirikan, kita jauhi sejauh-jauhnya. Alhamdulillah ibadah banyak. Jangan spekulasi. Kalau ada yang bilang ini itu ternyata kita khawatir ini merupakan bentuk dari kesyirikan atau dari kebid'ahan, mending kita tinggalkan. Ya, kita beribadah dengan ibadah yang jelas sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.